Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti dengan NPM 2411021142 dari kelompok 9 selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan umum dan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan umum terjadi pada saat dalam kondisi seimbang di semua pasar. Keseimbangan umum diperkenalkan oleh Leon Warwood dalam model keseimbangan umum. Menjelaskan bagaimana harga dan kuantitas menyesuaikan semua di pasar. Penting untuk memahami distribusi sumber daya yang efisien dan hubungan antar masyarakat menjadi dasar evaluasi kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi ini menggambarkan keseimbangan antar pasar yang saling berkaitan. Pada awalnya kondisi pasar berada pada kondisi keseimbangan yang dapat dilihat dari harga dan upah awal, yaitu P1, W1, P2, dan W2. Kemudian terjadi peningkatan terhadap permintaan tomat sehingga menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan dari D ke D aksen sehingga harga tomat naik dari P1 ke P3. Karena harga tomat naik, maka terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja di perkebunan tomat sehingga upah tenaga kerja naik dari W1 ke W3. Namun karena terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor tomat, maka terjadi penurunan tenaga kerja di sektor mentimun. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan dan upah di sektor mentimun. Dapat dilihat seperti di dua grafik bawah. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan di satu pasar dapat menyebabkan penyesuaian di pasar lain. Hal inilah yang disebut sebagai keseimbangan umum. Selanjutnya ada macam-macam keseimbangan umum berdasarkan struktur pasar. Yang pertama ada keseimbangan umum pada pasar persaingan sempurna. Pada persaingan sempurna mengandung faktor intensif sesuai dengan asumsi pelaku ekonomi, yaitu memaksimumkan utility atau profit pelaku ekonomi. Contohnya ada belanja online. Di pasar online banyak penjual yang menawarkan produksi yang sama atau mirip. Misalnya kalau pembeli bisa membandingkan harga dan memilih sesuai keinginan. Oke, selanjutnya ada Pareto Optimal. Pareto Optimal adalah konsep ekonomi yang dikembangkan oleh Vilfredo Pareto, seorang ekonom dari Italia. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana tidak ada individu atau kelompok yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain. Konsep ini memiliki karakteristik efisiensi, keadilan, dan stabilitas, namun juga memiliki keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Contohnya ada 3, yaitu ada alokasi sumber daya. Pareto optimal dapat tercapai dalam alokasi sumber daya seperti alokasi tanah, tenaga kerja, atau modal. Yang kedua adalah distribusi pendapatan. Pareto optimal dapat tercapai dalam distribusi pendapatan di mana setiap individu atau kelompok memiliki pendapatan yang optimal. Dan yang ketiga ada keseimbangan pasar. Pareto optimal dapat tercapai dalam keseimbangan pasar di mana penawaran dan permintaan sama. Dari selanjutnya yaitu tentang ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan merupakan cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada analisis efisiensi dan keadilan dalam alokasi sumber daya. Jadi dalam cabang ini kita tidak hanya bicara soal untung atau rugi, tetapi juga bagaimana sumber daya yang tersedia digunakan sebaik mungkin dan dibagi secara adil. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, ekonomi kesejahteraan mencoba mencari cara agar setiap kebijakan atau keputusan ekonomi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakatnya. Dari selanjutnya yaitu mengukur kesejahteraan dan fungsi sosial. Di sisi kanan dijelaskan bahwa kesejahteraan bisa diukur melalui beberapa indikator utama seperti Indeks Pembangunan Manusia atau HDI yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Kedua, pendapatan nasional per kapita atau GNP kapita, serta pengeluaran rumah tangga yang menggambarkan
seberapa besar daya beli masyarakat. Di sisi kiri dijelaskan tentang rumus kesejahteraan sosial. Ini berarti kesejahteraan W adalah fungsi dari utilitas atau kepuasan Satrio dan Djoko sebagai contoh individu. Lalu menurut rumus Todaro, kesejahteraan juga dipengaruhi oleh pendapatan, infrastruktur, dan produktivitas. Jadi, semakin tinggi pendapatan, infrastruktur yang baik, dan produktivitas yang tinggi, maka tingkat kesejahteraan juga akan meningkat. Saya akan menjelaskan tentang anggapan-anggapan dasar dalam mengukur efisiensi penggunaan faktor produksi. Yang pertama, diasumsikan bahwa setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dan fungsi utamanya. Artinya, semua keputusan ekonomi yang diambil bertujuan untuk mendapatkan hasil terbaik bagi individu tersebut. Kedua, semua manfaat dan biaya bisa diukur dengan harga pasar. Jadi, kita menganggap bahwa pasar mencerminkan nilai sesungguhnya dari barang dan jasa. Ketiga, tidak ada masalah dalam hak kepemilikan dan informasi tersedia secara lengkap. Ini penting agar semua pelaku ekonomi bisa mengambil keputusan secara rasional dan efisien. 4. Teknologi dan sistem ekonomi dianggap tetap atau tertentu, artinya tidak berubah dalam waktu yang singkat. Terakhir, asumsi full employment atau penggunaan tenaga kerja secara penuh, yang berarti semua sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal. Peran pemerintah dalam kesejahteraan. Pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah yang pertama, redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan subsidi. Yang kedua, penyediaan barang publik seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, mengatasi eksternalitas dengan regulasi dan insentif. Yang keempat, menjaga stabilitas ekonomi lewat kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang terakhir, menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai efisiensi Pareto dan keadilan sosial. Pada slide kali ini, kami akan membahas mengenai studi kasus yang berkaitan dengan materi yang telah kita bahas. Kalian tahu nggak sih, pada tahun 2005 dan 2014, pemerintah pernah melakukan pengalihan subsidi BBM ke bantuan langsung tunai. Pemerintah mengurangi subsidi BBM karena beban fiskal yang terlalu berat sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia. Dan sebagai kompensasi, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin dan rentan. Sebagaimana yang kita tahu, subsidi BBM membuat harga BBM menjadi lebih murah dan dapat terjangkau. Namun, manfaatnya mayoritas hanya dirasakan oleh masyarakat menengah ke atas. Dan oleh karena itu, di tengah kenaikan harga minyak dunia, dengan dialihkannya subsidi BBM ke BLT, pemerintah lebih mementingkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat miskin dengan sedikit mengorbankan kepuasan masyarakat yang lebih mampu. Kebijakan redistribusi ini diharapkan dapat lebih mendekati titik optimal pada batas kesejahteraan dibandingkan dengan terus memberikan subsidi kepada masyarakat yang dirasa lebih membebani negara. Di sini saya akan membahas dua contoh soal yang berkaitan dengan keseimbangan umum dan ekonomi kesejahteraan. Langsung saja, nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan keseimbangan umum dan bagaimana keterkaitan antar pasar dalam perekonomian. Jadi keseimbangan umum adalah kondisi di mana seluruh pasar mencapai keseimbangan secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Perubahan di satu pasar akan berdampak pada pasar lainnya. Sebagai contoh, kenaikan harga bahan baku akan mempengaruhi harga barang jadi. Baik, di sini saya akan membahas soal yang nomor 2 yang berkaitan dengan model Todaro. Jadi kita punya data pendapatan sebesar 500, infrastruktur sebesar 3, dan produktivitas sebesar 7. Pertanyaannya, jika pendapatan naik menjadi 600 dan dua faktor lainnya tetap, apakah kesejahteraan meningkat? Jawabannya meningkat karena nilai W meningkat dengan seiring naiknya Y. Jadi pendapatan meningkat dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.